Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita jadikan majelis kita ini spesial. Kita di tempat yang spesial. Kalau ada yang belum niat iktikaf bisa diperbaharui selama kita berada di masjid antara maghrib sampai isya. Mudah-mudahan menjadi ibadah iktikaf kita. Dan kita lakukan yang spesial dengan kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita pelajari isinya dengan niat semata-mata kita ingin mendapatkan keridhaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini tilawah kita akan dimulai dari surat Az-Zukhruf ayat 26. Surat Az-Zukhruf surat 43 dimulai dari ayat 26. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك
نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين صدق الله العظيم. Sekarang kita lanjutkan mempelajari surat Al-Mu'minun. Kita baca surat Al-Mu'minun dimulai dari ayat 102. Dari ayat 102 sampai dengan ayat 109. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Faman, maka siapapun orangnya, thaqulat yang berat, berbobot, arti lain berkualitas. Bobot bukan ditentukan oleh hanya kuantitasnya, tetapi bobot memiliki kualitas timbangan.
barang siapa yang berbobot atau berat mawazinuhu beberapa jenis timbangannya. Kalau satu namanya mizan, kalau beberapa jenis, jadi ada beberapa jenis penimbangan amal, maka ayatnya disebut dengan mawazin, beberapa jenis penimbangan. Ai faman kanat lahu aqaidu sahihatun. Faman kanat lahu aqaidu sahihatun, barang siapa yang datang ke akhirat setelah hari kebangkitan. Ini membahas kelanjutan dari ayat 101 yang kemarin, bahwa pada hari ketika Allah membangkitkan semua manusia dalam wujud baru. Jadi bentuk yang dilahirkan, bentuk yang ditampilkan secara fisik tidak berdasarkan gen, tidak berdasarkan keturunan, tidak berdasarkan bentuk-bentuk orang tuanya. Beda dengan wujudnya kita di dunia. Kalau kita diwujudkan di muka bumi ini, bentuk kita mengikuti gen kita, mengikuti siapa orang tua kita. Kalau orang tuanya mancung, ya anaknya kemungkinan mancung. Biasanya ada garis-garis yang mirip dan ada gen yang nurun. Tetapi di akhirat orang tidak akan dibangkitkan sesuai dengan gennya. Jadi nanti bentuk-bentuk kita juga berbeda, tidak seperti ini. Lalu bagaimana orang itu bisa mengenali? Yaitu Allah yang menentukan orang itu akan dikenal atau tidak. Kan kemarin dijelaskan para malaikat akan mengumumkan setelah seseorang didudukkan di satu tempat kesaksian. Lalu dipanggillah orang-orang yang pernah punya urusan. Siapa yang dulu pernah punya urusan dengan si fulan? Maka datanglah beberapa orang yang dulu pernah berinteraksi. Dan mereka ingin menyelesaikan urusannya. Ada beberapa penjelasan, pada hari itu ada orang yang benar-benar dia tidak nuntut apa-apa. Dulu pernah dizolimi, pernah disakiti, tapi di akhirat pun dia juga enggak nuntut. Karena dia sudah menyerahkan semua kepada Allah, dia ikhlas. Dia sama sekali enggak sakit hati walaupun pernah dizolimi. Ada orang yang diberi kesempatan untuk nuntut dan dia enggak jadi nuntut. Kenapa? Karena Allah memberi rahmat kepada orang yang dizolimi itu untuk tidak nuntut orang yang mendolimi. Setelah Allah menunjukkan, lihatlah tempatmu di surga. Setelah dia melihat tempatnya di surga, dia lupa dengan semua kesalahan orang, lupa dengan semua yang pernah diperlakukan tidak baik dari orang lain. Dan dia mengatakan, ya Allah, aku sudah mengikhlaskan semua yang pernah orang lain lakukan kepadaku. Dan itulah orang yang paling mulia saat itu. Itu hanya terjadi kepada orang-orang yang memang dirahmati oleh Allah. Dan ini tentu dipraktekkan dari dunia, dari hidupnya di dunia sudah dipraktekkan. Dia tidak ingin menuntut siapapun dan dia sudah mengikhlaskan, artinya meminta gantinya itu semuanya dari Allah. Dia tidak meminta tuntutan apapun. Pada saat dibangkitkan kemudian didudukkan, itu kan orang tidak dibangkitkan dengan kemiripan wajah orang tuanya atau kemiripan wajah zaman hidupnya. Berarti dia dibangkitkan hanya berdasarkan amalnya. Jadi penjelasan yang kemarin kita baca, orang itu dibangkitkan sesuai dengan perilakunya, dengan amalnya. Kalau amalnya bagus, maka dia bangkit dalam keadaan bagus. Amalnya buruk, dia bangkit juga dalam keadaan yang buruk. Tidak lagi berdasarkan fisiknya atau bentuk-bentuk tubuhnya ketika masih hidup di dunia. Jadi jangan dibayangkan kalau dulu sepanjang hidupnya di dunia dia pincang, lalu nanti bangkit juga pincang. Dulu ketika lahir di dunia pendek, sampai mati juga pendek, lalu ketika bangkit juga pendek juga. Tidak akan terbayang semacam itu.
maka semuanya berubah berdasarkan perbuatannya. Dan itulah proses awal terjadinya hari akhir, hari kebangkitan yang akan kita alami. Bukan hanya yang kita baca ya, tapi yang akan kita alami nanti semacam itu. Ini keimanan, ini menyangkut keimanan, menyangkut kita iman apa enggak. Maka kita termasuk yang mengimani ini. Sehingga pada ayat 102 Allah berfirman, faman fakulat mawazinuhu, barang siapa yang hari itu timbangan amalnya berat. Ini yang ditimbang itu amal. Ada redaksi hadis yang agak panjang, itu menjelaskan tentang ilustrasi. Kalau bentuknya seperti apa, kita kan membayangkan timbangan itu nanti kayak apa ya. Kalau timbangan zaman sekarang itu kan digital. Timbangan zaman kita kecil dulu itu timbangan pakai bandol. Mungkin timbangan zaman dulu lagi beda lagi. Lalu zaman sebelumnya lagi timbangan itu kayak apa? Itu kan timbangan di dunia. Allah menyebut kata timbangan yang masing-masing zaman itu bentuknya beda-beda, itu untuk memudahkan pemahaman kita bahwa nanti akan ada alat ukur terhadap perbuatan masing-masing orang. Dan itu kita yakin tanpa harus kita minta penjelasan seperti apa bentuknya, gimana cara nimbangnya, amal kok ditimbang. Mungkin kita menganggap muskil, menganggap itu masalah, itu sulit dipahami. Tapi kita wajib yakin bahwa akan ada penimbangan amal. Sehingga penjelasan-penjelasan baik ilustrasi hadis maupun penjelasan ulama. Misalnya kalau Rasulullah menggambarkan nanti masing-masing orang itu akan ditunjukkan catatan amalnya dalam hamparan semacam kertas. Nah, kalau kita bilang kertas misalnya, zaman Nabi belum ada kertas. Zaman Nabi itu alat untuk menulis itu kan pakai pelepah kurma, pakai batu, belum ada kertas. Tetapi ketika Rasulullah menggambarkan amalan manusia itu akan ditulis oleh tulisan malaikat waktu di dunia, itu berjumlah 99 lembar. Yang satu lembarnya itu sejauh mata memandang itu tidak akan habis satu lembarnya, dan masing-masing akan diaudit, akan ditanyakan kepada orang itu, dan dia ditanya, apa benar kamu pernah melakukan ini? Apakah malaikatku pernah salah mencatat? Apakah kamu pernah, dan seterusnya. Itu pertanyaan satu persatu. Ketika orang itu ditunjukkan amalnya, kemudian ditunjukkan catatannya, tidak ada seorang pun yang bisa mengelak, tidak mampu mengatakan tidak, bahwa malaikat Allah sudah mencatat dengan benar dan dia akan mengiyakan. Pada saat itu manusia sudah semuanya akan tertunduk lemes, dia sudah tidak punya daya apa-apa dan dia pasrah. Karena melihat catatan amalnya kayaknya dia pasti ke neraka. Lalu Allah tunjukkan satu catatan kecil, itu biasanya disebut dengan hadis bitokoh. Bitokoh itu bahasa Arab artinya kartu nama, apa kartu tanda penduduk ya, bitokoh itu. Kalau diistilahkan bitokoh itu berarti bentuknya kartu. Allah menunjukkan satu bitokoh, satu kartu yang tidak berlembar-lembar yang panjang seperti catatan amal tadi. Di bitokoh itu hanya ada catatan bahwa orang itu punya catatan pernah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang itu pernah meyakini bahwa Tuhan itu hanya Allah dan tidak mungkin ada Tuhan selain Allah. Lalu catatan amal yang tadi semuanya negatif ditaruh di sebelah kiri timbangan, lalu satu bitokoh yang kecil itu ditaruh di sebelah kanan timbangan. Ternyata timbangan catatan kecil satu bitokoh itu mengalahkan timbangan amal buruk yang sangat banyak. Ini hadis yang menyebutkan tentang fadilahnya iman. Jadi orang yang punya iman itu sudah mengalahkan segala-galanya. Begitu juga makna sebaliknya, orang melakukan kebaikan sebanyak apapun,
kalau tidak didasari dengan iman, nggak ada dasar karena melaksanakan perintah Allah, maka nilainya menjadi ringan. Sehingga ini salah satu gambaran, oh berarti nanti akan ada satu jenis timbangan, amal buruk dan amal baik. Ada lagi yang mengatakan, oh bentuk timbangannya nggak kayak gitu, tapi ini kan pendapat-pendapat. Bentuk timbangannya itu adalah yang ditimbang itu hanya amal baik. Jadi amal baik. Barang siapa yang berat dan barang siapa yang ringan itu amal baiknya. Karena apa? Karena amal buruk itu nanti nggak akan masuk timbangan. Ini penjelasan. Ini berdasarkan surat Al-Kahfi. Di akhir surat Al-Kahfi itu ada ayat fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Karena perbuatan mereka yang sangat banyak tapi nggak ada nilainya, nggak ada bobotnya, nggak berkualitas, maka kami, kata Allah, hanya malaikat-malaikatnya Allah tidak akan menerapkan proses penimbangan. Jadi nggak akan ditimbang. Jadi amalan-amalan yang buruk itu tidak masuk dalam timbangan. Kalau orang, ya kalau di sini saya nggak tahu bagaimana mengilustrasikan. Jadi kalau di kampung itu orang panen. Pembeli padi itu hanya mau membeli padi yang ya minimal 70% bagus lah. Tapi kalau padi yang 30% gabah tapi yang 70% kok bukan gabah, apa namanya itu, kapak kalau di tempat saya namanya, ya ndak akan ditimbang itu. Jadi disuruh beli juga nggak mau, nimbang aja nggak mau. Karena betapa ringannya kualitas, betapa tidak berkualitasnya. Jadi campurannya, kotorannya lebih banyak daripada amalnya. Kita sekarang sama-sama sholat. Kita harus meneliti kepada diri kita masing-masing, apakah sholat kita berdasarkan iman betul-betul karena iman, atau jangan-jangan kita sholat itu karena kita nuntut Allah. Sholat karena lagi punya problem. Begitu nggak ada problem ya sholatnya nggak dikerjakan. Atau kita sholat karena itu nanti akan terbukti oleh waktu lah, istiqomah atau tidak. Jadi orang yang tidak istiqomah itu antara lain menunjukkan bahwa dia melakukannya sesekali dan dilakukannya bukan karena iman, bukan semata-mata karena iman. Orang menjalankan ibadah haji itu kalau ditimbang itu jangan-jangan kecil sekali tuh timbangannya, karena sebagian besar itu karena menampakkan kehebatannya di hadapan orang lain, bisa haji, lalu dipanggil Pak Haji. Ternyata selama menjalankan ibadah haji juga isinya itu memuaskan hawa nafsu, melihat atau memandang sesuatu yang selama ini belum pernah dilihat. Dan kalau ditimbang betul ternyata seharusnya ibadah haji yang katakanlah satu porsi itu ternyata yang dikerjakan hanya 0, sekian persen yang betul-betul bernilai ibadah. Nanti jangan-jangan sholat kita juga begitu, jangan-jangan puasa kita juga begitu, jangan-jangan ibadah kita dalam bekerja juga begitu. Yang betul-betul kita lakukan, ya Allah ini aku lakukan karena Engkau, aku lakukan semata-mata karena aku beriman kepadamu, itu ternyata kecil, sehingga timbangan amalnya juga menjadi ringan. Imam Nawawi ketika menafsirkan faman thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang berat timbangannya, maka seakan-akan yang dimaksud berat ini adalah timbangan amal baiknya. Jadi antara berat dan ringan. Faman kanat aqaidu sahihatun, faman kanat lahu aqaidu sahihatun, barang siapa yang punya, orang itu punya akidah. Jadi keimanan dulu yang dijadikan tolok ukur untuk mengetahui timbangannya berat atau ringan. Yang keimanan itu nanti akan berdasarkan antara lain karena ilmu. Makanya ilmu itu salah satu yang membuat timbangan ini menjadi berat. Ketika orang itu banyak melakukan bentuk-bentuk kebaikan, artinya bentuknya baik,
Tapi ternyata ketika dilakukan tanpa ilmu, maka bentuk baik itu tidak berarti baik sebenarnya. Kayaknya baik, cuman kayaknya baik. Sodakoh itu kayaknya baik. Ternyata dibalik sodakoh itu dia nyari nama. Sholat itu kayaknya baik. Ternyata dibalik ibadahnya yang rajin, ternyata memendam kesombongan. Dan macam-macam lagi lah, macam-macam ibadah yang tidak benar-benar didasarkan karena iman. Jadi karena iman yang di dalamnya itu ada karena ilmu. Sehingga orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu itu kualitasnya berbeda. Ya sama-sama bertani pakai ilmu sama bertani nggak pakai ilmu ya lain. Sama-sama kerja di perusahaan, antara yang berilmu dan tidak berilmu ya lain. Sama-sama kerja di perusahaan besar, karyawan perusahaan terkenal. Yang satu ijazahnya SMP, yang satu doktor. Ya tempat bekerjanya sama, mungkin seragamnya juga mirip, tapi kualitasnya beda. Tentu gajinya juga berbeda. Begitu juga kalau kita lihat, kelihatannya sama-sama masuk ke masjid, kelihatannya sama-sama ibadah bulan Ramadan, kelihatannya sama-sama melakukan ya ibadah-ibadah yang lain. Maka penentu awal untuk beratnya timbangan itu akidah. Jadi seberapa imannya orang itu yang tahu Allah. Jadi yang tahu standarnya itu Allah. Kita ditunjukkan siapa yang ikut ayat, siapa yang ikut ilmunya Allah, maka dialah yang akan mendapatkan kualitas itu. Di samping yang pertama dia punya akidah yang benar, wa a'malun sholihatun, dan punya perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik yang sesuai dengan perintah Allah. Jadi baik itu ukurannya bukan kata orang, tapi baik itu ukurannya Allah. Ukurannya bagaimana Al-Quran itu menilai baik. Karena kalau menggunakan standar orang, nanti beda kampung juga beda penilaian, beda orang juga beda penilaian. Menurut orang itu baik, menurut Allah enggak. Ya berarti yang dipakai standarnya Allah. Wa amalun sholihatun, dan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang baik, yakunu laha, yang amal itu memiliki atau menempati qadrun indallah, menempati posisi yang diterima di sisi Allah Ta'ala. Jadi Allah punya standar, amal ini baik. Kalau orang dapat memenuhi standar itu, maka ya itulah yang disebut dengan fakulat mawazinu, yang disebut dengan timbangan amal yang berat. Jadi paling tidak penjelasan dari Imam Nawawi ketika menjelaskan faman fakulat mawazinu itu, Imam Nawawi menggiring cara berpikir kita supaya kita kalau berbuat baik, maksudnya jangan hanya sekedar berbuat baik, bukan sekedar. Kata sekedar itu kan ala kadar. Kita biasanya kalau berbuat baik itu pakai kata-kata semampunya. Parahnya lagi itu kita punya istilah seikhlasnya. Dan biasanya kalau disebut seikhlasnya itu jatuhnya itu minim. Mari Bapak sedekah seikhlasnya. Itu padahal seharusnya kata ikhlas itu kan murni, artinya ikhlas itu kan murni. Ikhlas itu memurnikan semata-mata karena Allah. Masa untuk Allah malah dikasih yang kecil. Jadi di dompet itu ada uang 100.000, ada 50.000, ada 20.000, ada 10.000, ada 5.000, ada 2.000, ada 1.000. Totalnya berapa? 178.000 ya. 178.000. Ketika ada amalan tawaran untuk beramal karena Allah, untuk Allah kita berikan yang mana? Ya kalau kebetulan ada 1.000-an ya pilih yang 1.000-an. Kalau untung nggak bawa 1.000-an, bawanya 2.000-an ya dipilih yang 2.000-an. Hanya karena kita terpancing oleh cara berpikir yang salah, bahwa kata seikhlasnya
itu seakan-akan meminta kita untuk yang minim, yang minimal. Dan ini cara berpikir yang salah. Padahal yang membuat timbangan amalan itu berat, yang pertama di samping ilmu dan akidahnya, maka yang kedua adalah standar. Standar Allah menentukan amalan itu baik. Yang amalan baik itu Allah sudah sebutkan, Rasulullah sudah menjelaskan bagaimana amalan yang baik. Misalnya di Al-Quran tidak dijelaskan tentang syarat rukun sholat. Al-Quran tidak menjelaskan. Misalnya syarat sholat itu harus wudhu, kemudian menutup aurat, secara rinci gitu tidak. Dan itu masuk dalam rangkuman penjelasan para ulama tentang syarat rukun sholat berdasarkan Quran dan hadis. Tapi Al-Quran itu banyak menyebutkan tentang sholat itu supaya khusyuk. Kalau misalnya di surat Al-Baqarah ya ayat 45, 46 itu tentang minta tolonglah kalian, itu ista'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu kriteria Allah itu. Itu kriteria Allah tentang sholat. Mintalah tolong kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Ada yang mengatakan mintalah tolong kepada Allah untuk bisa sabar dalam sholat. Artinya minta tolong kepada Allah supaya sholat kita bagus dan kita diberi kekuatan untuk sabar. Tapi ada juga yang mengatakan karena kita itu hamba yang lemah, kita hanya bisa minta tolong itu kepada Allah, caranya dengan sholat dan sabar. Dan sholat dan sabar itu berat, kecuali kepada orang-orang yang bisa khusyuk. Orang khusyuk itu adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Maka sepanjang sholat itu orang khusyuk itu berkata kepada dirinya sendiri dan disampaikan itu kepada Allah dalam kata-kata doanya, dalam kata-kata sholatnya, mulai dari kalau kita baca iftitah itu kan macam-macam ya, banyak redaksi hadis iftitah. Ada yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ada yang kabira walhamdulillahi katsira, ada yang subhanakallahumma bihamdika. Banyaklah doa iftitah itu, redaksinya macam-macam. Yang manapun iftitah yang dibaca, tapi ketika kita baca doa iftitah itu bahkan dimulai dari takbiratul ihram, itu betul-betul kita sudah berdialog dengan Allah, sudah menghadap kepada Allah. Sehingga ketika kita melakukan sholat, ada ilmu tentang sholat. Dan ilmu itu diajarkan oleh Rasulullah, dijelaskan oleh para ulama, dan ada yang langsung dijelaskan oleh Allah. Antara lain, salah satu yang memberatkan timbangan amal sholat itu khusyuk. Khusyuk. Dan kita juga sering salah paham, dikira khusyuk itu berarti diem. Khusyuk itu konsentrasi, nggak lihat apa-apa, nggak dengar apa-apa. Dan ternyata kita tidak begitu. Khusyuk itu tidak begitu. Kalau penjelasan Al-Quran, khusyuk itu illa al khashiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka yakin bahwa dalam sholat, ketika sholat itu dia sedang menemui Tuhannya. Sedang menemui Tuhannya. Jadi dia nggak berhadapan dengan siapa-siapa. Dia berhadapan dengan pengatur hidupnya. Wa annahum ilaihi raji'un, dan dia melepas semua yang ada pada dirinya untuk dikembalikan kepada Allah. Ya Allah, kalau aku punya hidup, hidupku hanya punyamu. Kalau aku punya harta, hartaku hanya punyamu. Kalau aku punya keluarga, keluargaku juga milikmu. Terus semua dikembalikan. Kita ternyata juga masih justru malah minta kepada Allah itu ketika sholat. Ya Allah, aku belum punya ini. Ini tokoku sudah hampir ludes ya Allah. Uangku sudah hampir habis, tabunganku sudah. Malah kita nggak mengembalikan, itu malah meminta. Ya mungkin kelas kita masih itu ya. Kelas kita masih kelas meminta. Padahal kita diminta untuk mengembalikan. Wa annahum ilaihi raji'un. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun.
Barang siapa yang bisa memenuhi standarnya Allah dalam perbuatan baik, maka faulaika humul muflihun. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ai al-faizuna bikulli matlubin. Mereka itulah yang nanti di hadapan Allah akan menjadi orang-orang yang beruntung dengan mendapatkan apapun yang dia minta, yang dia cari. Orang bahagia itu ketika apa yang diinginkan terpenuhi, itu bahagia. Jadi kalau dia pengennya punya rumah, lalu dikasih rumah, itu bahagia. Kalau dia pengennya rumahnya di pinggir sawah dan keturutan, itu bahagia. Salah satu janji Allah kepada orang yang timbangan amalnya berat, itu semua yang diinginkan itu akan terpenuhi. Tapi biasanya orang-orang yang hidupnya untuk Allah itu keinginannya nggak banyak. Tapi orang-orang yang hidupnya untuk dunia, bukan untuk Allah, itu keinginannya terlalu banyak. Dan keinginan itu makin tidak terpenuhi, makin tersiksa. Jadi kalau kita pengennya banyak, yang pengen makan ini, yang pengen pakai kayak gini, pengen naik kayak gini, pengen punya ini, itu kita tertekan oleh keinginan. Betapa nikmatnya kalau kita itu diberi hati oleh Allah yang qanaah, dan kita tidak terlalu banyak keinginan, nggak terlalu banyak tuntutan, dan itu yang membuat dia bahagia. Tapi kita nggak bisa ngatur kayak gitu. Kita bisa minta, ya Allah jadikanlah hatiku hati yang qanaah, hati yang bisa menerima dengan kenyataan dan nggak basa-basi, memang menerima benar, bukan pura-pura menerima. Mereka akan mendapatkan apapun yang mereka inginkan, an-najuna min kulli marhubin, dan mereka akan diselamatkan, terhindar dari segala sesuatu yang mereka takutkan. Jadi kalau mereka pernah mengkhawatirkan sesuatu, tidak akan pernah terjadi apa yang dikhawatirkan. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Wa man khaffat mawazinuhu, dan siapapun orangnya yang ringan timbangannya, ay wa man lam yakun lahu qadrun indahu ta'ala minal aqaidi wal amali, barang siapa orang yang tidak memiliki standar untuk diterimanya oleh Allah minal aqaidi, berupa standar amal yang didasari oleh akidah, wal a'mali, dan standar amal yang sudah ditentukan oleh Allah, wahum al-kufar. Yang dimaksud pada ayat ini adalah al-kufar, orang-orang yang selama ini ingkar kepada Allah. Faulaika, maka mereka itulah alladzina khasiru anfusahum, mereka itulah orang-orang yang telah melakukan kerugian pada dirinya sendiri. Jadi orang yang sengaja membuat dirinya dirugikan. Bi ansorat manazilahum, dengan menjadikan tempat-tempat mereka minal jinani, dari surga-surga yang diharapkan, lil mu'minina, ternyata menjadi milik orang-orang mukmin. Semua orang yang kerja keras, itu pengen mendapatkan kenikmatan di akhirnya. Orang nabung itu kan perjuangan ya, nabung itu perjuangan. Dia rela nabung itu, dia rela untuk tidak menikmati sebagian. Dia rela bekerja itu, orang itu kan kalau pengen enak seharusnya nggak usah kerja. Tapi kan karena kita tidak mungkin mengingkari hukum alam, maka kita harus kerja, kita harus hemat, harus nabung, kita harus kerja keras, kita harus mengalah dan sebagainya. Orang melakukan itu semua pekerjaan keras itu kan diharapkan di akhir nanti kita dapat yang enak. Orang nabung itu berharap nanti di akhirnya punya rumah, punya mobil, di masa tuanya punya ini dan itulah, tinggal menikmati, itu maunya. Orang sekarang kerja di dunia itu kerja keras, dan dia banyak menghindari hal-hal yang tidak dia hal-hal yang dia inginkan tidak dia penuhi, itu karena dia ingin memetik hasil di kemudian hari. Maka betapa ruginya orang-orang yang ketika waktunya memetik itu tidak ada. Jadi waktunya dia istirahat, tinggal menikmati, ternyata apa yang akan dinikmati sudah nggak ada.
Ketika dia nabung, kan ada orang tuh nabung dari waktu mulai kerja sampai pensiun nabung terus. Diharapkan setelah selesai pensiun tabungannya dibuka dan banyak, sehingga tinggal menikmati. Ternyata begitu dibuka tabungannya, banknya tutup. Dicari udah nggak ketemu. Yaitu namanya orang yang merugi. Orang yang berbuat kerja keras di muka bumi dan tidak didasari dengan iman, maka dia adalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Karena semua kerja kerasnya ketika ditimbang nanti di akhirat itu tidak ada bobotnya, tidak ada kualitasnya. Maka merekalah orang-orang yang akan merugi, dan ternyata kenikmatan yang bisa dinikmati itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman saja. Fi jahannama khalidun, mereka justru kekal di dalam neraka jahanam. Demikian surat Al-Mu'minun sampai dengan ayat 103. Insyaallah mudah-mudahan kita sehat dan dipanjangkan umur, dan kita akan berniat untuk meneruskan ayat-ayat ini, dan kita berharap seluruh hidup kita, sepanjang hidup kita bersama Al-Quran, sehingga Al-Quran menjadi syafaat di kehidupan dunia dan akhirat kita. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa kafarah majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر